Derajat kekuatan asam atau basa dari larutan dapat diketahui dari nilai pH atau pOH-nya. Suatu larutan digolongkan asam kuat jika memiliki daya hantar listrik yang kuat dan nilai pH yang rendah, yaitu sekitar 1-3. Jika larutan memiliki daya hantar listrik lemah dan nilai pH sedang, sekitar 3-6, maka tergolong asam lemah. Demikian juga untuk larutan basa. Larutan basa kuat memiliki daya hantar listrik yang kuat dan pH yang sangat tinggi, sekitar 12-14. Jika daya hantarnya lemah dan nilai pH-nya sedang, sekitar 8-11, maka tergolong basa lemah. Mengapa suatu larutan bisa memiliki kekuatan asam atau basa yang berbeda-beda pada konsentrasi yang sama? Hal ini tergantung dengan derajat ionisasi senyawa tersebut untuk membentuk ion H+ atau OH-. Derajat ionisasi ini dinyatakan dengan alfa sama dengan jumlah mol zat terionisasi per jumlah mol zat mula-mula kali 100%. Pada larutan asam atau basa kuat, nilai alfa adalah 100%. Sedangkan pada asam atau basa lemah, nilai alfa lebih kecil daripada 20%. Asam kuat adalah zat yang di dalam air mengalami ionisasi sempurna, yaitu alfa 100%. Di dalam air, molekul asam kuat semuanya akan terurai membentuk ion H+ dan ion negatif sisa asam. Contoh asam kuat adalah HCl, HNO3, dan H2SO4. Jadi, misalnya ada larutan 0,1 molar HCl. HCl ini semuanya akan terionisasi membentuk H+ dan Cl-. Sehingga pada konsentrasi akhir tidak ada HCl yang tersisa dan akan terdapat 0,1 molar H+ dan Cl-. Sama seperti konsep asam kuat, basa kuat adalah zat yang mengalami ionisasi sempurna, semuanya terurai membentuk ion OH-. Asam lemah adalah senyawa yang di dalam air hanya terionisasi sebagian, sesuai dengan derajat ionisasinya. Mengapa zat ini hanya terionisasi sebagian? Karena zat-zat tersebut membentuk kesetimbangan. Contohnya adalah asam lemah Ha di sini membentuk ion H+ dan A-. Karena Ha membentuk kesetimbangan, maka terdapat tetapan kesetimbangan asam Ka. Tetapan kesetimbangan ini disebut juga tetapan ionisasi asam dan dirumuskan Ka sama dengan H+ kali A- per Ha. Jika nilai tetapan ionisasi Ka ini diketahui, maka konsentrasi ion H+ dapat ditentukan. Jika kita misalkan konsentrasi Ha adalah C molar dan konsentrasi H+ sama dengan A-, maka kita bisa tuliskan Ka sama dengan H+ kuadrat per Ha. Sehingga H+ sama dengan akar Ha kali Ka. Dan Ha adalah C, sehingga H+ sama dengan C kali Ka. Sama dengan konsep asam lemah, basa lemah adalah senyawa basa yang hanya terionisasi sebagian. Contohnya adalah senyawa BOH di sini, membentuk kesetimbangan dengan ion B+ dan OH-. Maka tetapan ionisasi basa Kb dirumuskan dengan Kb sama dengan B+ kali OH- per BOH. Hubungan konsentrasi OH- dan tetapan ionisasi basa juga berlaku. OH- sama dengan akar C kali Kb. Ada pertanyaan? Langsung email aja ke smarterindo@yahoo.com atau bisa ke Facebook atau ACFM.